Tas Lover, welcome back to Tas Suma. Masih bareng Rahma as a guide for Tas Suma content, dan masih bareng Beli Suma juga as a man behind the concept. Kita masih ngebahas putaran gadget, dan kali ini aku bakal ngajak kalian buat unboxing salah satu smartphone yang dirilis di bulan Juni lalu. Tepatnya 29 Juni resmi dijual di Indonesia, yaitu Poco M3 Pro 5G. Wow, ada embel-embel 5G-nya ya. Jadi makin penasaran nih sama handphonenya. Langsung aja kita unboxing yuk. Oke, ini dia boxnya si Poco M3 Pro 5G. Ini aku dapetin di harga 2,6 juta dan 2,6 jutaan lah ya, lebih berapa puluh ribu aja. Dan sedangkan untuk harga pertama rilisnya itu 2,8 juta. Nah, si Poco M3 Pro 5G ini hadir dengan tagline The Real 5G Killer. Wow, The Real 5G Killer, kira-kira gimana ya? Nah, di depannya ini ada tulisan Poco M3 Pro, kemudian di bawahnya ada 5G, kemudian di atasnya ada Xiaomi buatan Indonesia. Kemudian di sebelah kanan ada tulisan Poco M3 Pro 5G juga. Kemudian di sebelah kiri juga ada Poco M3 Pro 5G, di atasnya kosong, di bawahnya juga kosong. Di belakangnya ini ada beberapa key point fiturnya, ada chipset MediaTek Dimensity 700 with dual 5G, kemudian displaynya dengan refresh rate 90Hz, kemudian baterai juga 5000 mAh dan triple kamera 48 megapiksel. Dan ini varian yang Cool Blue dengan RAM 4GB dan memori internalnya 64GB. Langsung aja kita unboxing. Pas banget ya, box kuning, cutternya juga kuning. Oke, ini dia boxnya Poco M3 Pro. Langsung kita buka boxnya. Boom. Nih ada greeting card. Kemudian ada apa aja di dalamnya? Oke, ada SIM ejector. Kemudian ada ada case-nya juga. Ada case dan manual book pastinya. Kemudian ada unitnya. Kita kesampingin dulu. Kita lihat isi di dalamnya. Oke, di dalamnya ini ada adaptor daya. Maksimal outputnya itu 22,5 watt. Next, charger. Oke, untuk chargernya dia USB Type A ke Type C. Oke, berarti yang absen di sini itu nggak ada headphone jack. Dan ini unitnya, langsung kita buka. Wow. Oke, first impression sama warnanya sih ya, pasti ya. Langsung aku buka ini ya dulu. Oke, ini dia unitnya si Poco M3 Pro. First impression aku di warnanya sih, ini warnanya keren banget. Ini kayak ada, gimana ya, mungkin ini karena ada lighting juga. Tapi ini sebenarnya warnanya kayak biru apa ya, biru dongker gitu kali ya. Tapi dia ada gradasinya gitu, keren banget sih. Poco M3 Pro 5G hadir dengan ukuran 6,5 inci meskipun menampung baterai besar 5000 mAh, tapi bobotnya dibuat lebih ringan. Ini hanya 190 gram, bodinya dibalut permukaan yang mengkilap. Ini benar-benar eye-catching banget sih warnanya, sehingga memiliki kesan elegan ya, ditambah lagi kamera dan kayak bisa kelihatan gak sih, ini tuh keren banget. Dan bagian belakangnya ini didesain melengkung yang membuatnya tampil dinamis, menambah kenyamanan dalam genggaman nih. Digenggam aja udah nyaman ya. Nah, FYI nih, si Poco M3 Pro 5G ini hadir dengan dua pilihan RAM dan memori internal, yaitu 4GB dan 64GB, dan satu lagi ada 6GB dan 128GB. Nah, ini juga ada 3 pilihan warna, itu ada Power Black, Cool Blue, dan warna khasnya yaitu Poco Yellow. Sedangkan yang ini yang Cool Blue. Cool Blue aja udah bagus kayak gini ya. Apalagi yang aku penasaran sama yang Poco Yellow-nya nih. Nah, di bagian belakang ini ada tulisan 5G kecil di pojok kirinya. Dan di bagian depan ini ada punch hole untuk 8 megapiksel kamera depannya. Kemudian di bagian kanan ada power button, kemudian ada volume button. Untuk power buttonnya ini merangkap langsung ke fingerprint. Kemudian di bagian atas ini ada infrared blaster, ada mikrofon sama audio jack. Kemudian di sebelah kiri ada SIM tray. Kita coba lihat dulu di dalamnya. Oke, ini untuk SIM tray-nya dia hybrid gitu.
Dia bisa dipakai dual SIM atau satu SIM dan micro HD. Nah, untuk di bagian belakangnya ini ada triple kamera dengan kamera utamanya 48 megapiksel, kemudian ada kamera makro 2 megapiksel dan depth kamera 2 megapiksel. Terus ada LED flash dan desain kameranya gimana ya, unik gitu loh. Keren banget sih, ini stylish banget, dan ada bacaan Poco-nya juga, design by Poco. Di bagian bawah ini ada charger port, ada satu mikrofon dan satu speaker lagi. Oke, langsung kita nyalain aja. Udah nggak sabar banget lihat gimana sih displaynya si Poco M3 Pro 5G ini. Oke, tulisan Poco-nya kuning sama kayak kotaknya. Satu kata untuk layar Poco M3 Pro 5G ini adalah menarik ya, karena smartphone kelas entry ini memiliki resolusi layar Full HD Plus pada panel IPS LCD, ditambah lagi luas layarnya yang membentang 6,5 inci. Jadi seharusnya Poco ini berhasil memberikan pengalaman penggunaan yang ciamik saat nonton YouTube, menikmati tampilan aksi dalam game, ataupun hanya sekedar kegiatan sehari-hari. Ditambah lagi smartphone ini memiliki refresh rate hingga 90 Hz. Di samping itu, layar ini juga akan menyesuaikan refresh rate di tampilan yang baru berkat adanya fitur Dynamic Switch nih. Jadi fitur Dynamic Switch ini mampu menyesuaikan kinerja refresh rate dari kebutuhan tiap tampilan yang muncul di layar. Jadi ketika gambar yang statis muncul, kayak Instagram ataupun Facebook, refresh rate-nya itu akan berjalan pada kecepatan 30 Hz. Lalu saat menonton video, kita coba ke YouTube. Saat nonton video gitu, refresh rate-nya akan berjalan di kecepatan 60 Hz. Dan ketika bermain game, di mana perpindahan frame-nya itu dinamis banget, maka refresh rate-nya akan berjalan di 90 Hz. Jadi menyesuaikan sendiri gitu dia. Nah, selain secara otomatis dapat mengubah opsi refresh rate, fitur Dynamic Switch ini juga secara efektif dapat menghemat daya baterai. Jadi nggak perlu khawatir lagi baterai terkuras karena layarnya tidak selalu menggunakan refresh rate tinggi. Oke, kita lanjut jalan-jalan ke bagian setting dulu. Untuk Android-nya dia udah pakai Android version yang 11, kemudian untuk MIUI. Untuk MIUI itu sendiri, kalau pertama beli ini dapatnya yang versi 12, tapi ini upgradable ke MIUI terbaru yaitu 12.5. Pastinya untuk pengguna Redmi ya, Redmi user udah familiar banget sama MIUI ini. Dan di sini juga ada fitur NFC. Jatuh. Nah, ini ada fitur NFC, kemudian ada scannernya juga nih fiturnya. Nah, selain daripada NFC itu, ada juga fitur Toolbox nih di Poco M3 Pro ini. Jadi, video Toolbox ini membantu kita untuk, kayak dengerin YouTube, tapi dalam kondisi layarnya terkunci. Aku coba nyalain Toolbox-nya, video Toolbox. Oke. Nah, ketika kondisi layar terkunci, YouTube-nya tetap ke play. Nah, selain dari Toolbox ini, ada juga yang namanya fitur Floating Windows. Jadi ketika kita nonton YouTube, kita bisa multitasking dengan Floating Windows ini. Jadi ada yang namanya Floating Windows. Nah, ini Floating Windows-nya. Kita bisa multitasking, kita bisa sambil buka Facebook ataupun Google. Nah, sambil nonton YouTube juga gitu. Oke, itu dia fitur Toolbox dan juga Floating Window. Next, kita lihat lagi ke setting. Untuk storage, di bagian sistem itu ngehabisin 11,75 GB. Untuk Bluetooth-nya sendiri, dia udah pakai Bluetooth 5.1, kemudian baterai 5000 mAh dengan kemampuan fast charging 18 watt. Tapi untuk outputnya di adaptor daya itu maksimal 22,5 watt. Oke, next kita ke bagian kameranya nih. Nah, untuk kamera ini sendiri, dia si Poco M3 Pro 5G ini dibekali dengan 3 kamera belakang dengan kamera utama 48 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Adapun beberapa fitur di sini ada AI, ada filter juga, ada filter di kamera belakang, ada beauty, efek beauty, ada HDR. Kemudian ada fitur portrait, dan di fitur portraitnya juga ada filternya juga. Kemudian ada night mode, ada 48 megapiksel, kemudian ada short video, time lapse, slow motion,
panorama juga ada, keluar. Nah, untuk video sendiri di kamera belakang itu mampu melakukan perekaman dengan resolusi 1080 pixel 30 fps. Ada filter juga ya untuk di videonya, video kamera belakang, ada beautify juga, ada beauty-nya juga, dan intensitasnya bisa diatur. Nah, selain itu ada mode pro juga, nih buat yang suka ngotak-atik settingan, bisa banget. Oke, itu kamera belakang, kita beralih ke kamera depan. Untuk kamera depan dia ada fitur HDR juga, ada AI, kemudian ada portrait juga untuk kamera depan, ada filternya sama. Intensitasnya juga bisa diatur, mau bukanya seberapa. Kemudian ada night mode juga untuk kamera depan, 48 megapiksel, short video, panorama, slow motion, dan time lapse. Untuk kamera depan, perekaman videonya itu sampai resolusinya 1080-30 fps. Untuk mode pro dia nggak bisa kamera depan, cuman kamera belakang aja. Oke, aku mau coba sekarang untuk foto berapa benda. Ini mungkin ya, greeting card-nya mungkin ya. Oke, coba yang lain. Untuk kamera, touch lover bisa nilai sendiri hasilnya gimana. Kalau menurut aku sih biasa aja ya, mengingat Poco ini handphone yang difokuskan pada performa, bukan pada hasil kameranya. Oke, kita masuk ke kesimpulan nih. Overall tidak salah sih Poco menggunakan tagline The Real 5G Killer untuk smartphone ini. Selain hadir dengan spesifikasi primadona yakni 5G, smartphone ini juga mengusung teknologi layar yang luar biasa sekali, mulai dari resolusinya yang Full HD+ hingga refresh rate 90 Hz. Di samping itu, prosesor MediaTek Dimensity 700 dengan manufaktur 7nm ini tentu memberikan kecepatan performa yang baik dan stabil untuk main game. Desainnya yang elegan serta bobotnya sendiri yang tidak terlalu berat memberikan kenyamanan pada pengguna mobile, khususnya untuk kaula muda ya, yang nggak suka HP berat-berat, apalagi kalau mau keluar biar simple aja, tasnya kecil ya kan, ini masih muat sih. Tapi ada kekurangan minor pada Poco M3 Pro 5G ini, yaitu speakernya yang nggak stereo. Nah, aku coba di sini aja langsung. Tuh. Oke. So, itu dia unboxing dari Poco M3 Pro dan sedikit jalan-jalan gimana fitur di dalamnya, tapi baru beberapa aja ya. Kita pastinya kulik lagi lebih dalam, mungkin bakal ada video reviewnya. Buat touch lover semuanya yang ada pertanyaan, tanggapan, ataupun saran bisa banget di drop di kolom komentar. Thanks for watching, jangan lupa like dan subscribe buat touch lover semuanya yang mau bungkus si Poco M3 Pro ini dengan desain yang menarik banget, eye-catching, bisa melalui link pembelian di description box kita. Don't forget to turn on notification biar gak ketinggalan notif terbaru dari Tabsuma. Akhir kata, bye dan see you next time!